Sudah. Jangan gitu lah Bunda. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam ngaji bareng pada malam hari ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Mbak Shinagawa Febrianti, Ketua Umum Inspirasi Muslimah. Yang saya hormati Ustazah Neneng Herlina yang insya Allah akan membimbing ngaji bareng pada malam hari ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat Inspirasi Muslimah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman dan umahat sekalian. Kepada Ustazah Neneng, Afwan Ustazah Neneng persilakan. Terima kasih Ufti Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam pastinya, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di malam hari ini kita masih bisa bersemangat ya. Dalam keadaan sehat walafiat, bertolabul ilmi kembali dalam program ngaji bareng di surah Al-Qamar ayat 21 sampai dengan 25 ya, insyaallah. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan beristighfar 3 kali dan membaca surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sebelum kita mulai untuk membaca satu persatu ya. Terlebih dahulu kita bisa simak di share screen sudah ada. Sudah ada ya, ayat 21 sampai dengan 25 ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu beserta dengan sedikit tajwidnya, nanti baru dicoba satu-satu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. Ya, surah Al-Qamar ayat 21 sampai dengan 25. Kita lihat di ayat 21 ya. Fakaifa. Di situ ada hukum lin ya. Ada ya sukun sebelumnya fathah ya. Kalau dia mad biasanya ya sukun sebelumnya kasroh, tapi ini harokatnya fathah ya di huruf kaf. Kemudian bertemu dengan ya sukun, maka ini dinamakan adalah lin ya. Lin itu dibaca dengan lembut dan ketika diwasol dibacanya pendek saja, tidak dibaca panjang ya. Hanya turunkan ya sukunnya i ya, turunkan bibir dan rahang bawahnya membentuk fonem i. Fakaifa ya. Kana. Nah, ini ada di huruf kaf, perhatikan ada alif sebelumnya fathah ya. Ini termasuk dalam mad tabii alif ya. Ada alif sebelumnya fathah, maka dibaca panjang 2 harokat ya. Na'adza, za, begitupun za ada alif ya. Sebelumnya fathah di huruf zal, maka za dibaca juga panjang. Za, bi juga ada ya sukun sebelumnya kasroh, maqtabiyya, maka panjang juga 2 harokat. Wa nuzur ya, ada huruf ro di akhir berharokat kasrah. Ketika diwakafkan maka huruf ro-nya disukunkan ya, disukunkan karena dia wakaf, tapi tidak dipanjangkan karena tidak ada penanda panjang sebelumnya. Maka zurnya dibaca pendek dan ro-nya karena disukunkan sebelumnya dhammah maka dibaca dengan tebal ya. Walaupun harokat ro-nya kasroh ya, tapi karena dia di akhir dan disukunkan maka berlaku sukun ya. Jadi sebelumnya dhamma maka dibaca dengan tebal. Fakaifa kana azabi wa nuzur ya. Alirkan huruf ro-nya karena huruf ro memiliki sifat antara siddah dengan roghah ya. Antara siddah dan roghah, tawassut atau bainiyah, maka mengalir sebagian. Ya. Jadi jangan langsung bin nuzul seperti itu wa nuzur ya, tidak ya, ada ro-nya wa nuzur. Zur itu ya. Lanjut di ayat 22. Walaqad ada dal sukun, hukumnya adalah qalqalah ya. Ada qalqalah ketika sukun, teman-temannya adalah ba, jim, po dengan kof ya, termasuk huruf dal ketika disukunkan maka dipantulkan. Walaqad. Tapi posisi pantulannya, qalqalahnya karena dia diwasal maka dia sugro saja kecil ya. Yassarna, yassar itu ada sin bertasdid ya. Tempatkan huruf sinnya sesuai dengan sifatnya. Yang pertama ada sifat al-hamsnya ya, mengalir nafas ketika mengucapkan huruf sin. Kemudian termasuk huruf ketika lemah atau kuatnya, dilihat dari lemah atau kuatnya atau mengalir atau tidaknya, huruf sin termasuk huruf yang roghah ya. Jadi alirkan. Yassarna. Nah, itu ro-nya juga sukun dibaca dengan tebal karena sebelumnya adalah fathah.
memiliki juga sifat tawassut ya. Ada lam sukun, hati-hati, lam sukun rawan dipantulkan, tidak dipantulkan ya, hanya mengalir sebagian ya. Yassarnal Qur'ana, kembali orangnya dibaca dengan tebal karena sebelumnya berharokat dhammah. Di situ ada alif kecil ya. Ada alif kecil, maka dibaca A-nya juga 2 harokat. Nah, dibaca pendek. Lidzikri. Ada tasdid di huruf dzal, hati-hati. Huruf dzal memiliki, walaupun dia sifatnya al-jahru, jelas ya. Tidak ada aliran nafas, tetapi suaranya tetap mengalir. Karena memiliki sifat radhah. Ya, tasdid di huruf dzal, tapi alirkan. Lidzikri ya. Kafnya memiliki sifat al-hams, kemudian siddah ya. Maka kalau menurut urutan sifat ya, itu antara al-hams dengan siddah, al-hams lebih dulu ya, kalau misalnya di urutan sifat. Tetapi kalau dengan cara pengucapannya gitu kan, maka dahulukan itu ketika dia hurufnya siddah, dahulukan siddahnya ya, kecuali dia yang radhah. Maka sukunkan dulu kafnya, kemudian yang mengalir adalah aliran nafasnya ya, bukan suaranya. Lirik ya, jadi bukan lirik, jadi tidak berlebihan. Lirikri fahal, ri-nya dibaca tipis ya karena dia kasroh. Fahal, sukunkan lamnya, tempatkan sesuai dengan makharijul huruf lamnya, tepi atau sisi ya, secara bersamaan bertemu dengan gusi atas ya. Kemudian situ ada min muddakir. Ada nun sukun bertemu dengan huruf mim ya, dihukumi adalah idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf mim, nun, waw, ya, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ini mim termasuk dalam salah satunya ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Idgham artinya ditasdidkan ya. Diidghamkan, dimasukkan, dileburkan ke dalam huruf mim disertai dengan gunnah yang paling sempurna ya. Masuk dalam kategori akmal matakun, tingkatan guna yang pertama paling sempurna, maka sempurnakan dulu gunnahnya. Mim muddakir, tempat keluarnya gunnah adalah al-khisum, rongga hidung ya. Kemudian dalnya ditasdidkan, hati-hati dalnya siddah. Muddakir, kir dibaca tipis karena roknya harokat kasroh tanwin, ketika diwakafkan maka menjadi sukun ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kadzabat. Nah, ini ada huruf dzal bertasdid, hati-hati ya, alirkan kadza karena memiliki sifat radhah, tapi dia diucapkan dengan jelas, tidak ada hembusan nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf dzal. Hati-hati jangan salah makhrajnya, ujung lidah harus bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Keluarkan sedikit ujung lidahnya. Kemudian di situ ada tak sukun ya. Ada tak sukun, tak memiliki sifat al-hams, tetapi memiliki sifat siddah. Sukunkan dulu ya, bat, sukunkan dulu, baru alirkan al-hams ya. Bat. Bat ya, kadzabat samudu, samu, ada mu. Waalaikumsalam. Mu ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf mim, maka panjangnya 2 harokat. Samudu bin nuzur ya. Ada tasdid nun, disempurnakan dulu gunnahnya. Bin nuzur. Kadzabat samudu bin nuzur. Tetap hati-hati di akhirnya dia dibaca dengan tebal tetapi pendek ya. Lanjut ayat 24. Faqalu, dibaca 2 harokat, ada alif sebelumnya fathah di huruf qaf, maka dibaca 2 harokat. Faqalu, ada mad, ada waw sukun sebelumnya dhammah, mad ya, awalnya mad,
tetapi dia bertemu dengan satu huruf dengan huruf alif ya, di beda kata ya, di beda kata menjadi mad jaiz munfasil. Maka dia dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Yang awalnya tadinya maqtabi dibaca 2 harakat, maka berubah menjadi 4 atau 5. Pilih salah satu, kalau pakai 4 seterusnya ada mad wajib atau ada mad jaiz dibaca 4. Begitupun kalau kita pakai yang 5. Abasyarom abasyarom minna, tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kemudian ada nun tasdid di situ, dia gunnahkan ya, wajibul gunnah, gunnah yang paling sempurna. Wa itu sama-sama maqtabi alif dibaca 2 harakat. Hidanna itu ada tanwin bertemu dengan huruf nun, idgham bi gunnah. Diidghamkan ke huruf nunnya disertai dengan dengung dari al-khisum atau rongga hidung ya. Tasdita, hati-hati ada tasditanya. Kemudian di situ ya ada hak dhamir atau di situ ketika kita sukun ya, maka ketika wakaf diwakafkan di situ maka hanya disukunkan ya. Hanya disukunkan, tetapi ketika diwasal maka ini menjadi mad, kemudian bertemu dengan alif ya, maka dibaca panjang 4 atau 5 seperti mad jaiz di atas ya, itu maqawilah kubro ya, dibaca 4 atau 5 harakat, tapi ketika dia disukun di waqaf maka menjadi sukun. Jadi tinggal pilih mau disukunkan atau disambung ya. Tapi kalau disukunkan boleh nanti dibacanya diulang, disambung lagi. Kemudian inna ada nun tasdid digunnahkan, annanya dibaca 2 harakat, ada alif sebelumnya fathah. Nanya awalnya dibaca 2 harakat tadi, kemudian bertemu dengan huruf alif maka berubah menjadi mad jaiz munfasil ya. Karena dia beda kata. Kalau di satu kata namanya mad wajib muttasil. Panjang ya, tapi sama 4 dan 5. Idzan la ya dibacanya diidghamkan tapi bila gunnah dengan tidak disertai dengung. Idzal lafi fi ya dibaca 2 harakat, ada ya sukun sebelumnya kasrah. Idzal lafi dhalaliu, la dibaca 2 harakat, ada alif kecil di situ. Liu tanwin bertemu dengan huruf waw ya, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah diidghamkan ke huruf waw disertai dengan dengung. Dhalali wasu'ur dibaca pendek, qoronya dibaca tebal karena sebelumnya adalah dhamma, roknya disukunkan walaupun berharakat kasrah tanwin karena dia diwakafkan ya, maka disukunkan. Faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uh inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Lanjut 25, ulqiya dzikru ya. Dalam sukuni hati-hati ya, jangan dipantulkan. Ya langsung ditasdidkan ke huruf zal, kafnya disukunkan, jangan lupa alhamsnya. Alaihi ada lin di situ, ya sukun sebelumnya fathah alaihi. Min ketemu dengan nun sukun ketemu dengan ba, hukumnya iklab, merubah nun sukun menjadi huruf mim. Jadi di asalnya min bainina dibacanya mim bainina.
Ya, bal huwa, alirkan lamnya, tidak dipantulkan. Kadzabun asir. Kadzabun, tanwin bertemu dengan huruf alif dibaca izhar ya, dibaca jelas. Kemudian lanjut kita baca ya. Ro-nya dibaca tipis ya. Asyir, ya, sebelumnya kasroh. Dhamma tanwin ketika di akhir juga disukunkan. Ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Ya, kita coba dulu. Saya akan bacakan, kemudian Umi ikuti ya. Buat pemanasan sebelum coba satu persatu ya, biar lebih semangat. Kita mulai Umi, silakan aktifkan mikrofonnya semua. On cam boleh. Nanti saya dimarahin, nyuruh on cam saya nggak on cam. Sama-sama ya. Sama-sama aja. Oke dah. Ya, Masya Allah sudah terlihat wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Ya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Wa kaifa kana azabi wa nuzur. Ayat 22. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Oh, silakan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Kazzabat samudu bin nuzur. Kazzabat samudu bin nuzur. Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'u. Ya, di situ dulu tak lakukan. Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'u. Wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalatin wa su'ur. Wahidan nattabi'uhu inna idzal Gak kuat Ustazah. Nanti kita bagi berapa ini? Sama gak kuat. Bagi 3 ya. Ya. Kalau nggak kuat tadi, kalau yang di natabi'uhnya kuat ya.
Cuma karena di sini kan ada tanda ya boleh berhenti. Taulah Ya, jadi ada panjang. Fathil Ya, Koro dan ini ada ya Mat Jais pendek, Fathil. tapi karena dibacanya panjang ya, jadi nggak kuat. Boleh berarti di izallafi, tapi kalau mat tabi'i tetap di akhir tetap mat tabi'i ya. Nanti baru ngulang lagi. Inna izallafi atau kalau kepanjangan inanya nggak apa-apa. Izallafi dhalalin wasur gitu ya, boleh. Nanti kalau sudah coba satu-satu disesuaikan dengan nafasnya masing-masing ya. Tapi yang penting tahu caranya bagaimana diberhentikan, bagaimana memulai kembali. Oke, lanjut. Ini kayaknya nggak kuat juga ini ya. Kalau ini pendek, ini panjang tapi pendek ini kan. Habis dari COVID belum bisa panjang-panjang saja. Ya, bisa kita bagi dua nih. Ulkiya dzikru alaihi min bainina. Yuk, silakan. Mim bainina bal huwa kadzabun asyir. Ya. Mim bainina bal huwa kadzabun asyir. Asyir. Ya, sudah asyir. Juga tipis, cuman sini atau fasi tapi tetap dari lisan ya, tidak berubah menjadi dari bibir shi ya. Asyir sudah panas ya, sudah panas. Kita coba sesuai dengan urutannya ya. Yang nomor 1. Yang pertama Eyang Ma. Silakan Eyang Ma. Monggo Umi Kenta tadi minta dulu nomor 1, silahkan. Oh iya, silakan Mbak. Nah, itu umur 37 kayaknya udah 47 kayaknya mau nomor 1 tuh ya. 47. Boleh. Ya udah 47 dah, atau 47 kasih 47. Silakan 47. Ya. Kan udah dikasih udah dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nenek. Umi Endra rupanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih nggak kelihatan ini? Kelihatan nggak Ustazah? Yang pakai hijab pink Ustazah, masa nggak kelihatan Ustazah? Masya Allah, itu tuh yang pakai pink tuh, Masya Allah. Ustazah. Nomor 1, urutan nomor 2, mana ternyata nomornya 12. Nomornya jadi bingung Ustazah. Yang paling muda Ustazah. Iya. Umi Saya lihatnya nomor jangan ini, nanti durhaka sama umur 47. Kebalik 47-nya. Umur 74 beliau. Dari ayat berapa Ustazah? 21 tadi ya mulainya kita. Ya, sampai semuanya. Janganlah kalau semuanya. 23 aja deh. Sampai 23, nanti 24-nya dengan 25. 24 itu agak panjang kan? 21, 22, 23. Kita bagi 2 ya. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tansiun nasaka'annahu Yang dibaca. Ya. Mana yang dibaca? Kenapa saja? Ayat 21. 21. Oh, keliru ya. Kan kita bacanya 21. Salah, maaf Ustazah. Maaf Ustazah. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kadzabat
samudu bin nuzur. Ya, cukup sampai situ. Sadaqallahul azim. Ayunan nadanya itu apa ya? Ciri khas banget gitu. Kayaknya, waduh, berat ini mau ngerubahnya ini kayaknya. Ustazah. Tapi kok jadi ciri khas melulu nong ya Ustazah? Iya, ada bagusnya ya. Kita punya ciri khas sendiri memang suara itu. Tapi terlepas dari semuanya harus memenuhi aturan. Jadi kalau misalnya memang jenis suara kita itu, lagunya kita itu memang apa ya, mengganggu gitu ya. Bukan mengganggu bacaan sih, kalau bacaan misalnya gitu. Kadang-kadang ayunan nadanya sifatnya itu nggak kena gitu kan. Coba nih dites dulu nih. Ini kayaknya sudah malang melintang di kelas mana-mana ini. Biar paham dulu. Kan lagunya gini. Diulang lagi Ustazah. Kami fakana aza gitu kan. Seperti itu kan. Ya gitu. Saya juga nggak bisa ngikutin ya. Cuman ketika di sukun-sukun itu ya. Ketika di sukun-sukun itu lepas semua sifatnya. Contoh. Di ayat 22 nih. Di ayat 22. Coba bilang. Ya, di yasarnal gitu. Yasarnal. Coba dari situ. Walaqad yasarnal. Coba. Yasarnal. Qurannya? Lanjut. Yasarnal Walaqad yasarnal Qur'ana. Coba situ. Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Kan? Jadi semua itu dibacanya modelnya sama gitu kan. Hukum-hukumnya itu sama gitu. Nih, di ayat 22 itu terakhir itu min muddakir. Nah, itu. Nun sukun ketemu dengan huruf mim itu hukumnya apa itu? Kenapa? Nun sukun bertemu dengan huruf mim itu hukumnya apa tuh tadi udah dijelasin tadi tuh? Idgham. Idgham apa? Idgham bi Guna. gunna. Apa itu idgham bi gunna? Jadi apa? Dengung, dibaca dengung. Kan masuk huruf mim. Masuk ke mim, bacanya dengung. Kira-kira tadi bacanya sudah dengung apa belum? Belum Ustazah. Berarti paham dengan jelas, sadar dengan sesadar-sadarnya kalau salah ya. Padahal sudah tahu hukumnya gitu. Bagaimana cara membacanya. Jadi gunanya kita mempelajari teori itu adalah untuk menerapkan ke prakteknya. Coba kalau sekarang sudah tahu, dirubah bacanya. Coba diulangi lagi untuk di ayat 22 ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Mim muddakir. Mim muddakir. Ya, jadi dia harus jelas ya. Disempurnakan. Tadi katanya bilangnya dengan gunna gitu kan, dengan dengung, maka harus didengungkan ya. Itu kalau yang idgham gitu kan masuk ke dalam tingkatan gunnahnya yang keberapa itu? Guna musaddadah. Gunnah? Oh, bukan. Masuk dalam tingkatan gunnah yang keberapa? Kan tingkatan gunnah ada berapa? Belum tahu Ustazah. Oh, belum ya? Belum. Benar, belum masuk teori-teorinya. Satu aja Ustazah pertanyaannya, jangan banyak-banyak. Nanti yang lain nggak kebagian Ustazah. Beda. Nggak dijelasin. Ya, maksudnya kalau yang belum paham bolehlah ya kan, kalau yang belum paham. Tapi kalau teori yang sudah kita paham tadi diterapkan di prakteknya. Insyaallah ya. Iya, cukup. Nanti dimarahin teman-teman. Ya, lanjut. Ini sesuai urutannya apa enggak lagi? Nomor 2 apa nomor berapa ini yang mau baca lagi? Sudah urut itu Ustazah.
Siapa? Emma nomor 3. Umu kan Nomor nomor 2 Umu Kenta. Ya, Oh, saya baca Mbak ya. Shina silakan, Baik, Mbak. saya baca. Mau bimbingannya Ustazah? Langsung Allah. taut dan basmalah apa ayatnya langsung saja? Taus langsung ayat. Taus nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bimbingannya Ustazah? Ya. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, enggak itu. Yud 24. Faqalu faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uh inna idzal lafi dhalal. Bisa boleh nggak di situ saja? Boleh, tapi dipanjangkan. Dolal. Iya. Wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Gimana saya? Diulang apa enggak biasanya? Ya, tadi ragu antara usur apa wasuur. Iya, benar. Ketukar hurufnya saja was. Wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Wa ulqiya dzikru alaihi bainina bal huwa kazzabun Ulangi yang 25 itu, ulangi. Itu depannya huruf apa? mim. Ya mana? Ulqiya dari al-ulqiya. Bisa aja diulanginya. Iya. Ulqiya dzikru alaihi bainina bal huwa kazzabun Ya. asyir gitu ya. Di situ ada ya alaihi Ya. bainina itu. Itu ada ya sukun sebelumnya fathah itu apa itu namanya? Huruf lin saja, harfulin saja. Ya, harfulin. Nah, itu kalau ada teman selain dengan ya sukun sebelumnya fathah itu harfulin yang lain? Yang lain kalau misal maksudnya yang lain gimana saja? Selain ya sukun sebelumnya fathah, nah temannya apa lagi itu? Waw sukun sebelumnya fathah. Oh ya, cara membacanya seperti apa? Dia mengalir halus gitu. Mengalir. Ya. Mudah ya. Mudah diucapkan, mudah. Jadi kemudian i-nya harus diucapkan dengan fonem i ya. Bagaimana fonem i-nya? Jadi diturunkan dulu bibir dan rahang bawahnya supaya tidak miring. Alaihi gitu ya, tapi alaihi, tapi dengan lembut, tidak dengan dinaberkan ya, tidak dengan dinaberkan, karena kalau yang naber itu ya sukun dan waw sukun saja. Kalau bagaimana cara membaca lin, panjang atau tidak? Kalau harfulin dia tidak satu harokat saja, dia satu harokat lebih. Dibaca pendek ya. Kecuali kalau misalnya seumpama ha itu disukunkan, diwakofkan begitu, maka bagaimana bacanya, panjang atau pendek? Dia mat arid disukun. Jadi dia alaihi dia mat arid kan? Mat arid disukun kan kalau misalkan dia disukunkan. Mad arid disukun itu apa itu? Syaratnya dinamakan mad arid disukun itu? Diwakofkan. Jadi dia sebelum diwakofkan
Tunggu bentar. Alaihi. Kalau misalkan Alaihi disukunkan. Alaihi terus disukunkan, hanya diwakofkan begitu. Diwakofkan berarti hanya kan harus disukunkan. Kayak gimana cara baca? alaihi Berarti panjang ya. panjang. Ya, namanya apa itu? Ya, namanya ada dua Ustazah, mat arid li sukun dan mat matlin. Ya, sebenarnya bukan ada dua ya, ada satu namanya madlin. Kalau mad arid disukun itu adalah mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Kalau madlin, lin yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Sementara mad dengan lin kan beda. Kalau mad alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhamma itu mad. Tapi kalau lin harfu lin, ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah, kan beda mad dengan lin ya. Gitu ya Ustazah, bukannya kemarin yang kita dua itu ya, bukannya? Ya beda, namanya mad arid li sukun itu adalah mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Tapi kalau mad lin adalah lin yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Kan mad dengan lin kan berbeda. Panjangnya sama 2, 4 atau 6. Tapi aturannya yang Al-Quraish itu apa saja yang kemarin? Saya yang kemarinnya ya udah deh nanti aja. Hanya aturannya kalau misalnya kita membaca mad arid li sukunnya misalnya 4, berarti madlinnya juga dibaca maksimal 4, boleh 2, boleh 4, tidak boleh melebihi panjang mad arid li sukun madlinnya. Ya. Baik saja. Jaja kira-kira kasiran. Ketua kan sudah pinter, jadi pertanyaannya juga kelasnya agak tinggiin ya. Masya Allah. Jaja kira-kira kasiran saja. Nah, ini program pertama Umi, ada titipan suruh ada pertanyaan. Jadi supaya nggak tegang gitu kan, kita buat semangat ya kan. Jadi semangat. Lanjut, yang ketiga Eyang mah. Siap, Ustazah. Jazakallah khair. Silakan. Aduh, suaranya Ukti Sarah ini. Ini menggema. Ta'awudz langsung ya Ustazah, langsung tanpa basmalah. Ya, nggak usah tahu. Terus kemudian ayat yang tadi 21, 22, 23. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad yassarna. Langsung. Yassarnal. Langsung. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Yo, Eyang mau berhenti apa mau lanjut? Mau lanjut tapi nggak sampai mau sampai. Kalau niatnya mau dilanjut tapi nggak nyampe berarti nggak sampai. Tapi kalau misalnya mau lanjut, mau dicoba tarik nafas dulu dalam-dalam, baru baca keluarkan nafas dari suara yang mengalir. Nah, baru tapi kalau memang dipaksa nggak kuat ya sudah diputus saja ya. Tapi jelas kapan nih berhentinya gitu nanti diulang. Insya Allah bisa Ustazah, tarik nafas. Ya coba. Walaqad yassarna Qur'ana lil zikri fahal. Walaqad yassarna Nal, langsung turunkan kelamnya. Yassarnal. Walaqad yassarna Qur'ana lil zikri fahal mim Zikri. Lidzikri. Lamnya lam syamsiah langsung ke zal. Tasdid ke zal ya. Lidzikri. Lidzikri fahal mim mudzakir. Ya.
apa namanya? Kenapa tadi dibilang nggak boleh terpisah, nggak boleh ya? Karena kan kita kan sudah belajar tuh sifat. Ya. Kalau misalnya sifat itu dilihat dari kuat berapa yang? Apa Ustazah? Suaranya Putus hilang tadi Ustazah. Ustazah kalau bisa lihat japri saya sebentar. Kita Ustazah lihat japri saya sebentar. Lihat japri saya sebentar. di WA atau di ROM? Iya, di WA. Bentar. Ya, yang lanjut ya tadi ya. Ya. Apa namanya? Bacaannya ya tidak tampak sekali ketika kita mengucapkan sifatul hurufnya gitu kan. Jadi hanya sekedar baca huruf A, I, U gitu ya. Jadi hanya fathahnya saja. Oke, nanti kita ubah lagi ya. Ini sudah tahu. Di situ ada huruf lam sukun ya. Huruf lam itu langsung ya, huruf lam. Kalau misalnya dilihat dari kuat atau lemahnya huruf lam itu termasuk yang mengalir atau tidak, yang sidah atau yang rogoa atau yang tawasud. Lidah, la sidah ya. Oh, bukan ya. Kalau lam itu maksudnya tengah-tengah ya. Jadi dia bukan sidah, bukan rogoa, tapi tawasud. Tawasud. Jadi bacanya itu kayak apa namanya? Kalau kita tidak tampakkan sifatnya tuh jadi bacanya seolah-olah tuh pisah-pisah. Jadi kesannya kayak apa ya? Hanya cuma membaca, menggabungkan kata dengan kata gitu kan. Tadi tidak tersambung gitu kan. Jadi berbelok-belok gitu ya. Berantakan boleh dibilang kan kayak gitu ya. Jadi harus sifatnya buat menyambungkan kata per kata itu. Nah, salah satu yang sifat yang harus kita ingat juga ada huruf itu yang mengalir dengan yang tidak mengalir. Jadi harus dari awal tuh walaqad ayat berapa tadi yang dibaca? Iya, dari ya. Ya, dua-dua. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Gitu ya. Jadi anal ya, Ustazah. Ini anal apa ana? Anali zikri. Anal ya. Analiz tasdid ke zal. Analiz zikri. Iya. Jenisnya jadi kenapa saya koreksinya baca 3 huruf ternyata karena jenis bacaannya sama, dari teknik bacanya itu dia panjangnya juga kurang pas begitu ya. Jadi nanti kita rubah nih, nanti 1 ayat aja tapi kita benar-benar bacanya ya. Ya. Nah, ini kalau dijelaskan kebanyakan nanti kurang waktunya juga, jadi mungkin bacanya kita 1 ayat saja tapi benar-benar membaca 1 ayat itu benar ya, karena teknik bacanya rata-rata begini-begini tuh ya. Jadi ya gitu aja ya, cukup tadi sampai ayat 23 ya bacanya ya tadi ya. Enggak, ya iya 23 ya, sampai 23. Ya cukup ya gitu ya. Jadi nanti dipelajari lagi yang cara merangkaikan kata-katanya dengan tidak merubah panjang pendeknya seperti itu ya. Jadi perhatikan lagi, itu ada dal sukunnya di baru baca 22, 23 belum terbaca. Ya nggak apa-apa, sudah sampai situ aja 22 ya. Siap. Saya koreksi satunya. Jadi itu berlaku untuk ayat 21-nya juga, bacanya sama ya. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Nah, itu pelan-pelan aja, yang penting pokoknya juga dijaga ya. Ya, cukup ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya Ustazah. Ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Hah? Mohon bimbingannya Ustazah. Kita bacanya 1 ayat Umi, tapi baik. coba berusaha untuk benar-benar bacanya ya. Tahu dulu nggak? Langsung aja deh, langsung dibaca ayatnya aja. 1 ayat aja.
Kadzabat Samudu bin Nuzur. Ya. Kadzabat zalnya itu disambungkan. Kadzabat. Kadzabat Samudu bin Nuzur. Ya, itu hurufnya sa ya. Samudu Ya, Samudu. bin Kadzabat Samudu bin Nuzur. Nah, itu hurufnya sa. Makhorijul huruf sa di mana? Gimana Pak huruf kita? Ujung lidah ya, ujung lidah, alisan. Ujung lidah Ya, ke gigi seri atas. ada di Ujung lidah. sudah hampir benar, cuma tinggal dilengkapi saja. Sudah hampir benar. Ujung lidah. Ujung lidah ke gigi seri. Ujung lidah ke gigi seri yang mana? Gigi seri atas. Gigi seri atas. Yang mananya? Pangkal gigi kan ada yang pangkal gigi seri. Oh, pangkal. Oh, gitu. Belum sampai ke situ kayaknya ya. Taunya ujung lidah ke gusi atas, ke gigi seri atas. Gigi seri atas. Karena gini, kalau untuk huruf sa itu ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas. Kalau nanti gigi seri ada yang pangkal, gigi seri itu ada ujungnya, ada pangkalnya. Tapi kalau ujung lidah berada di pangkal gigi seri atas itu bukan huruf sa, tapi huruf ta. Ya. Oh iya. Iya. Kalau bacanya salah, huruf sin itu juga beda lagi makhrajnya ya. Ya, coba sa-nya tadi ulangi, sa-nya di mana? Sa di ujung lidah di ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Bukan, itu huruf ta. Ujung lidah ada di ujung gigi seri bagian atas. Bagian ujung G. Oh, kalau tak tadi pangkal, kalau ini di ujung gigi seri atas. Ya, ujung lidah ada di ujung lidahnya keluarkan sedikit aja ujungnya, karena kan di situ ada huruf zal, ada huruf zo juga tempatnya keluar dari situ. Tapi sa paling sedikit ujung lidahnya keluar. Coba samudu. Ya, ya. Dia ada sifat al-hamsnya, ada aliran udaranya, ada aliran suaranya ya. Coba ulangi Umi. Kadzabat Samudu bin Nuzur. Itu karena Umi terpengaruh di situnya sebelumnya ada tak sukun ya. Ada tak juga ya, tak sukun ya. Jadi kan ada hamesnya gitu. Jadi masuk ke sa tuh jadi nggak gabung apa gimana ya Ustazah? Enggak. Kalau ta itu dia tidak mengalir suaranya, hanya aliran nafas saja. Karena kan dia termasuk huruf yang sidah, tidak ada aliran. Jadi kalau suaranya tidak boleh dialirkan, hanya nafasnya saja. Kadzabat samudu. Jadi bisa. Ya, ta dengan sa beda ya maksudnya. Ya. Kadzabat samudu bin nuzur. Tidak boleh dialirkan suaranya, jangan dialirkan ketabrak sa. Umi sukunkan dulu taknya. Taknya sidah sukunkan dulu. Kadzabat samudu. Kadzabat. Dia bukan aliran suara, tapi hanya aliran nafas ya. Jadi jangan tertabrak ke sa. Jangan disambungkan. Iya, kayak nabrak saya tuh. Betul, saya nabrak ke berasa. Iya, jangan ditabrakkan ya. Sukunkan dulu taknya, kemudian yang mengalir itu hanya nafasnya saja, aliran nafas bukan suara ya. Karena kalau sidah itu artinya suara tertahan. Tahan dulu. Kadzabat samudu. Nah, beda. Kadzabat samudu. Kadzabat caranya. Ini kan tadi huruf taknya ujung lidahnya ada di pangkal. Pangkal ini itu
lekatkan dulu itu di taknya. Baik. Kadzabat. Nah, kunci dulu, kunci ya. Kunci di Nah, pangkal itu di jangan pangkal gigi seri atas ya. Jangan dilepas dulu sebelum Umi Oh. ucapkan sa. Oh. Kadzabat sa baru. Baik. Jadi Dicoba bismillah. napas aja. Kadzabat samu. Tuh kan nyambung. Nah, itu sudah lebih Kadzabat. baik sudah hanya kurang alham saja di taknya. Tadi tuh boleh. Kadzabat samudu itu cuma dia menghilangkan sifat alham di ta. Ya, yang di tak itu ya. Kadzabat samudu bin nuzur. Nah, itu masih nyambung ya, Umi ya. Pelajari lagi ya. Nyambung kenapa ya? Belum biasa ya Ustazah ya Allah. Nggak apa-apa. Kadzabat samudu. Tuh kan. Malah jadi kayak terpisah kalau begitu ya. Ya, memang kalau misalnya sida itu memang suaranya agak terpisah karena dia memang tidak mengalir. Terpisah hanya tidak dijedah panjang karena Iya. ilhamnya juga kan mengalir ya. Sukunkan dulu. Kadzabat bat Kadzabat samudu bin nuzur. Ya, seperti itu ya. Jadi sida memang dia tidak mengalir suaranya. Susah banget baru kali ini Ustazah. Ya Allah, jazakillah khair bimbingannya. Ya, belajar nggak apa-apa ya. Ya, Nah, jadi Ustazah saya tuh senang malah begini. Di betul bacanya. jadi dipelajari di makhorijul huruf ta dengan sa-nya dibedakan ya. Sama di input itu hampir sifatnya. sama, masalahnya bedanya di pangkal sama di ujung ya. Pangkal gigi seri sama ujung gigi seri. Jadi kayak seperti nyambung gitu. Masya Allah. Cukup. Lanjut. Alhamdulillah. Baik Ustazah. Nomor 5. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat 24 aja Umi langsung ya tanpa tauz ya, coba. Ya, Afwan, kameranya off ya Ustazah. Sinyal aku lagi kurang bagus. Ya, coba. Ya. Faqalu abasyarum minna wahidan nattabi'uh. Abasyarom, romnya bukan rom gitu, tapi rom minna dipunahkan, diidghamkan ke huruf mimnya, tapi rohnya itu tidak ro tidak dibonyongkan. Tapi ro beda dengan rom dengan rom itu beda suaranya. Lupa. Baik, ulang ya Ustazah. Ya. Sama dengan ko-nya itu ko dibuka juga ko. Faqalu, coba deh apa namanya? Faqalu abasyaron minna wahidan nattabi'uh. Fathahnya jangan naik. Wahidan nattabi'uh. Jangan nattabi'uh. Gitu, jangan dinaik katanya. Tanya sih. Baik. Wahidan nattabi'uh. Wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi wasu'ur ain bukan wasu'ur. Jangan terpisah ya, huruf ainnya itu sifatnya juga dia tengah-tengah tawassut ya. Baik. Jadi
Wasu'ur, begitu ya. Wasu'ur. Ya, karena dia adalah ain ya, bukan hamzah. Iya, Ustazah. Susah ngambilnya. Wasu'ur. Masya Allah. Di situ ada apa namanya ketika nih ada tadi ya lamnya tuh ada zal izalafi itu ada tanwin bertemu dengan huruf lam itu hukumnya apa itu? Izal lafi. Ya, Ustazah ya. Ya, gimana bacanya itu? Izal lafi. Ya tanwin bertemu dengan huruf lam. Idgham bila guna. Idgham bila guna. Apa itu artinya? Melemburkan ke lam. Tanwin di idghamkan ke lam. Tanwin diidghamkan Tanpa dengung. tanpa dengung ya. Idgham itu artinya dilebur bila dengan tidak guna dengung ya. Jadi ditasdidkan atau dilebur, dimasukkan ke dalam huruf lamnya. Lam, ya. Kan dengung ya. Jadi gimana cara bacanya? Gimana coba contoh bacanya yang tidak didengungkan? Izal lafi. Jadi langsung di izal karena dia tasdid, lam itu tasdid, jadi langsung aja ustazah nggak usah tidak lagi digunakan tanpa guna. Jadi izal lafi. Ya, betul. Dia bila guna itu artinya tidak disertai dengan guna. Tapi Umi jangan lupa huruf lam itu, lam tasdid itu kan berarti lamnya ada dua ya. Yang pertama adalah lam sukun, yang kedua adalah lam berharakat. Nah, lam itu juga memiliki sifatnya yang tengah-tengah ya, dia mengalir sebagian. Jadi jangan langsung idzal-lafi hanya ditasdidkan saja, tapi sifatnya juga kena. Jadi idzal-lafi, tapi juga jangan ditahan idzal-lafi gitu, jangan. Tapi kan lamnya idzal-lafi. Coba lagi. Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Ya, jadi langsung ya idzal adzanya juga itu roghah. Jadi jangan idzal lafi, jadi idzal lafi zallafi zanya juga dia mengalir roghah ya. Cukup Umi saja. Ya, lanjut ayat 25. Ustazah bimbingannya. Sama-sama Umi. Langsung ayat Ustazah. Ya, langsung ayat saja. Ulkiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Itu hukumnya apa itu? Iklab. Iklab. Gimana cara bacanya? Nun ke bersuara mim. Ke mim. Mim bukan min, tapi mim. Ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Hukumnya tadi iklab ya. Merubah nun sukun menjadi mim. Mim sukun. Ada gunahnya atau tidak? Mim ada. Ya, disertai dengan gunah. Maksudnya ke gunah yang mana? Gunah yang bukan gunah yang sedikit ya? Ya, bukan. Termasuk gunah yang tetap yang sempurna, yang kamilah. Berarti dia merubah nun sukun menjadi mim sukun disertai dengung atau gunah yang sempurna ya, maksudnya kamilah. Sempurnakan dulu jadi tadi itu mim ya. Mim bainina. Nah, karena setiap yang gunah masuknya ke rongga hidung. Ya ulangi. Ulkiya dzikru. Nah, itu ada zalnya bertasdid. Coba ulang lagi.
Ulkiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Mazanya tidak boleh kepanjangan. Kadzabun asir. Kadzabun asyir. Ya. Ya, jadi izharnya juga tidak ditahan. Ya, cukup Umi. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair. Lanjut ya berikutnya lagi. Ulang lagi dari ayat 21 ya. Ibu Dwi. Baik, makasih Ustaz Sarah. Kasih Kak dia. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan Umi. Fakaifa kana azabi wa nusur. Lihat, fakaifa, apakah fa-nya panjang? Tidak, satu. Ya. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wan nusur. Wa nuzur, tidak ada tasdid nunnya, atau fa-nya masih baca panjang tadi. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nusur. Mi, kalau yang panjangnya 2 harokat itu apa yang dibaca panjang 2 harokat? Yang ada alifnya Ustazah. Di situ yang mana yang panjangnya 2 harokat? K. K, kenapa K panjang? Kenapa? Ada alifnya, ada alifnya. Ada alifnya, terus apakah semua yang ada alifnya dibaca 2 harokat? Yang pakai itu panjang 2 kali. Terus K, Ya, yang sama mana? alif. Dua kalinya yang mananya? Yang fa Pakai. Kainya. K-nya? Kenapa dia panjang? Ada itunya Duma ya. Terus sama K sama alif itu dua itu. Terus Azza itu zanya dua harokat. 2 harokat. Terus mana B-nya lagi? juga sama. B-nya kenapa panjang 2 harokat? Ada itu ya. Apa sih namanya? Mat ya. Ya, ada mat, ya sukun. Sebelumnya kasroh. Apakah kalau mau panjang 2 harokat, ya sukun harus sebelumnya kasroh? Harus tidak? Tidak juga. Tidak juga. Berarti kalau ya sukun tadi, ya sukun sebelumnya fathah dikata kaifa, apa dia panjang? Oh iya. Iya Umi. Panjang. Harus kasro jadi panjang. Rumusnya, kalau dia madnya yang 2 harokat, ya sukun harus sebelumnya kasroh. Ya, berarti di kata kaifa ada ya sukun sebelumnya fathah. Apakah itu panjang? Panjang. Katanya tadi ya harus kasroh. Pakai Fa-nya enggak, yang keduanya enggak panjang Ustazah. Kaitannya kai, kan kata Umi tadi yang kainya panjang. Pakai ya. Ya, sekarang jadi kainya panjang atau tidak? Tadi kan dibilang bi panjang karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Sementara ini ya sukun sebelumnya fathah. Jadi panjang. Enggak panjang Umi. Pakai fa enggak panjang. Fa, apakah fa-nya juga panjang? Enggak. Tidak ada panjang. Kalau fathah harus ada alif dia panjang. Maka tadi terbacanya panjang berarti salah ya. Nah, ulang, fa-nya dibaca pendek. Pakai fakana azabi wa nusur. Fa-nya langsung disambung ke ka. Fakai fakana azabi wa nuzur. Gitu.
Fakaifa kana azabi wa nusur. Itu juga nanya. Jadi jangan dilihat pemenggalannya ya. Karena fakaifa misah dari kana, misah. Jadi harus panjang enggak. Itu karena teknik baca. Fakaifa kana langsung nyambung ketika dia harokatnya pendek. Itu walaupun dia terpisah langsung disambung ke huruf berikutnya ya. Fakaifa kana azabi wa nusur. Ya, seperti itu. Nanti tapi sifatnya itu juga belum kena. Minimal panjang pendek dulu karena itu nantinya bisa merubah arti ya. Ketika kita salah membaca harokat panjang dibaca pendek, demikian sebaliknya ya. Pelajari lagi untuk panjang pendeknya ya, Umi. Baik, Semoga makasih saja bimbingannya. ya, lanjut. Nomor 8. Ya, Umi Yayan. Ya, Ya. Ustazah mohon bimbingannya. ayat kedua, Umi. Langsung baca aja ya. Ya, langsung baca. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tadi apa namanya? Lidzikri. Nah, itu terus ada sinnya tuh, ada tasdidnya tuh. Walaqad yassarnal Qur'an. Coba segitu. Walaqad yassarnal Qur'an. Walaqad yassarnal dikolkolkan. Dalnya di Walaqad yassar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, tadi terbacanya lidzikri, tapi tasdid dulu dalnya. Lidzikri, lidzikri. Coba. Lidzikri. Rinya Ulangi tetap lagi. pendek. Lidzikri fahal. Lidzikri fahal mim muddakir. Mim muddakir, tipis roknya. Muddakir. Muddakir. Jangan dikir, tapi kir, tipis. Mim muddakir. Masih mudakir. Ya, jadi diperhatikan muddakir tipis gitu ya. Jangan dikir, jangan kir, muddakir. Muddakir. Jadi gelas apa? Takrirnya cuma sekali, tidak kir, tapi kir. Mim muddakir. Masih ya, karena dia apa namanya pengaruh di huruf yang ro itu bukan huruf. Kalau dal kaf tidak, tapi ro-nya dia ngalir. Kir ngalir tapi tipis. Kir. Mim muddakir. Yang tasdid di dal ya, tidak di kaf. Muddakir. Nah, dipisah. Akhir jadi muddakir. Mim muddakir. Kalau ya, ada pelajari lagi cara membaca ro-nya tipisnya. Umi, kalau dal sukun itu hurufnya apa hukumnya apa ya dal sukun? Dal sukun itu hukumnya apa? Gimana? Qalqalah. Qalqalah. Kalau huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. 5 apa saja? Ba, jim, dal, to, kop. Gimana cara bacanya? Memantul. Kalau qalqalah sugro pantulannya sedikit, kalau qalqalah kubro pantulannya besar. Nah, kalau yang ini masuknya dari qalqalah apa? Ya, yang kita
sekarang walaqad yassarnal. Itu dalnya termasuk cara dikolkolakannya masuknya dalam yang apa? Yang kubro atau yang sugro? Kubro, kecil. Kenapa? Karena di tengah kalimat Ya, kolkolahnya. cukup ya, dipelajari lagi cara mengucapkan huruf ro yang tipis dan yang tebal ya. Ini ada selalu ro. Susah banget ro tebal tipisnya belum ini banget saja. Ya, pelajari ya di cara mengucapkan ro tebal dan ro. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Perdana nih Ustazah, masih belum paham sifatul hurufnya. Ya. Bimbingannya ya. Nanti kan banyak tuh kelas-kelas makhrajul, kelas sifatul huruf tuh malah di ustazah-ustazah yang bersana tuh ya, masuk banyak buka kelas yang itu. Ya, nanti dijelaskan ya, dibenarkan bacaannya, kemudian nanti agak ada penjelasan. Ya, coba dulu. Ayat 23. Kadzabat Samudu bin Nuzur. Nah, bacanya gini. Kadzabat. Coba dulu. Kadzabat Samudu. Kadzabat itu zalnya bin Nuzur. Ya, huruf zalnya Umi. Huruf zal ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi kadzabat. Ngelek ya? Saya ngelek kata Umi nih. Yang lain masih dengar? Putus-putus. Suara saya. Yang lain masih dengar suara saya? Masih jelas Ustazah. Kadzabat. Putus-putus ya, Umi Sulia. Terima kasih Kak Dia. Ya Ustazah. Ya, lanjut. Kadzabat. Putus-putus Ustazah. Ya, sinyal Uminya mungkin. Coba kameranya dimatikan dulu. Suaranya jelas. Kamera Umi Suli dimatikan. Kalau suara saya jelas terdengar sama yang lain, berarti kamera Umi Suli aja yang dimatikan dulu. Ya. Ya, coba ulangi. Kadzabat Samudu bin Nuzur. Ya Ustazah. Ya, lanjut. Kadzabat Samudu bin Nuzur. Ya, ulangi Umi. Kadzabat Samudu bin Nuzur. Dunya pendek ya, nggak panjang kan dunya? Ya, ulangin ya Ustazah. Nah, jangan dipanjang. Kadzabat Samudu bin Nuzur. Ya, seperti itu ya. Ya, silakan lanjut ya Umi. Jangan menyerah ya. Di sini kan banyak tempat belajar. Jadi Umi harus banyak belajar ya. Banyak kelas-kelas di sini yang kelas-kelas gratisnya juga banyak ya. Termasuk di sini di program ya. Jadi dia kan ada kelas-kelas yang kelas makhorijul huruf, ada yang kelas sifatul huruf. Ini kalau mau belajar dari dasar-dasarnya juga ada, kan ada juga bagian yang belajar yang pro dasarnya juga dari dasar juga kan saya pegang sendiri tuh, ada juga. Umi silakan pilih mau ikutin kelas yang mana ya untuk memperlancar lagi bacaannya. Banyak pilihannya ya. Insyaallah cukup ya. Ya sinyalnya agak kurang bagus. Lanjut ya Umi Wardah ya. Ya Umi Wardah silakan. Langsung ya Ustazah. Ya lanjut di ya Ustazah. Kadang jamnya belum pas. Basyarom mimma
wahidan nattabi'uhu inna nattabi'uhu. Yang lain di mute dulu, yang lain di mute dulu. Ya. Nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Roknya dibaca tebal ya. Wasu'ur. Wasu'ur. Tapi huruf ro itu memiliki sifatnya hurufnya yang mengalir sebagian ya, tawasud atau bainiyah, tapi yang mengalir bukan takfir, bukan getarannya yang dilebihkan. Bukan su'ur, bukan gitu ya, bukan ya. Tapi suaranya yang mengalir su'ur, su'ur, gitu ya, ada tapi bukan Indonesia, bukan R Indonesia ya. Ada juga R Inggris, bukan juga R Indonesia. R Arabnya cuman apa? Suaranya aja yang mengalir ya, bukan getarannya yang mengalir. Ya, coba. Inna Idzal lafi dhalalin wa su'ur. Ya. Masih ya, Ustazah? Tapi yang tebal adalah huruf ro-nya saja, ainnya tidak ya. Tidak su'ur. Tidak nih. Wasu'ur. Kalau Umi bingung gini, kadang-kadang kita untuk ngambil huruf ain itu suka ngancang-ngancang ya. Jadi kayaknya ngikut ngangkat, ngikut tebal. Umi kalau udah bisa ain, saja dulu, tinggal tambah R belakangnya. Gitu. Jadi jangan wasu'ur. Tinggal tambah ro-nya saja. Ya. Wasu'ur. Ya. Ini tidak ditebalkan ya, hanya ro-nya saja yang tebal, kemudian dia sifatnya mengalir. Umi di situ ada bacaan inna idza gitu ya. Nah, itu ada kayak ada tanda alis gitu di atas huruf nun, di atas huruf alif yang di samping nun itu. Nah, itu hukumnya apa itu? Huruf alif di samping nun. Inna di situ ada inna idza, kelihatan inna. Mad jaiz Ustazah. Ya, mad jaiz apa tuh? Mad jaiz lanjutnya. Mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Iya, betul. Mad jaiz munfasil. Terjadi karena apa itu, Mi? Karena ada mad jumpa dengan hamzah di depannya di kata lain. Di lain kata. Di lain kata. Terbalik. Ya, jadi ada mad, ya, ada mad, kemudian bertemu dengan bertemu di beda kata ya, di beda kata. Di lain kata, di beda kata. Maka dihukumi mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa, Umi? Panjang 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Ya, cukup Umi. Syukran. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair. Selanjutnya. Umi siapa lagi? 11. Baik Ustazah. Mohon bimbingannya. Ya. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. Ulang. Ulqiya dzikru alaihi min bainina. Coba dulu. ألقي الذكر عليه من بيننا من بيننا بل هو كذاب أشر. Kadzabun ya, tidak ditahan tapi disempurnakan karena tanwin berarti belakang itu ada nun sukun, sementara sifat huruf nun juga mengalir sebagian ya. Nah, tapi jangan ditahan.
Izhar kan, dibaca dengan jelas. Huwa, Dari mim ya? Dari mim ini. huwa boleh, bal huwa boleh. Oh, dari. Bal huwa kadzabun asyir. Jangan terpisah. Jangan terpisah ya. Asir kepisah ya. Asyir. Huruf baknya saja yang sidda memang baknya, tapi kan karena dia harokatnya tomat. Kadzabun asyir. Huwa kadzabun asir. Huwa kadzabun asir. Ya, jadi letakkan dulu di ujung lidahnya bertemu dengan gusi atas ya, bentuk dulu makharijul huruf nun ya. Nah, itu. Mi. Kan jazakillah khair Ustazah. Saya tanya ya. Belum. Ya? Oh iya. Tafadholi. Oke. Tadi apa Mi? Yang saya bilang tadi ada tanwin bun itu ketemu dengan alif tadi apa hukumnya? Izhar halki. Izhar halki ada berapa hurufnya? 6. Saja. 6. Ya, apa saja Umi? Hamzah, ha, ain, ha, o dan kho. Ya, ada 6 huruf ya. Dibacanya seperti apa bacanya? Kalau ada tanwin bertemu dengan huruf-huruf itu, 6 huruf itu berasal dari huruf dari makhrajnya keluarnya dari mana itu? Al-halqu, tenggorokan. Ya, betul. Taib. Ya, syukron. Cukup, Umi. Ya. Lanjut. Oh, iya. Siapa lagi? Umi Reni. Reni. saja. Iya, yuk kembali lagi ke 1. Ya. Ya, linnya. Belum. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Ya, hanya cuma perlu dilembutin aja linnya. Fakaifa kana fakai. Jangan dikai. Itu ditekan ya? Enggak. Kalau ditekan itu yang ya bertasdid. Ya saja. Tapi dia i-nya itu apa namanya? Diturunkan bibir dan rahang bawahnya i, kai. Pakai. Ya sudah. Ya, coba lagi. Pakai, lembut aja sebenarnya, bukan nggak pakai atau tapi jangan langsung blas gitu. Pakai, jadi langsung gitu jadi pakai. Jangan dipakai. Panjang saja Pakai, fakana. Coba lagi. Fakana ada di wanubur. Itu tadi coba. Itu kenapa coba dibenerin bacaannya yang pakai fa-nya itu hukumnya gimana itu seharusnya? Huruf hafulin harus melebur ya. Kalau yang satunya harfulin, satunya selain dari ya sukun sebelumnya fathah apalagi? Ya sukun. Wal sukun sebelumnya doma. Kalau wal sukun panjang dia 2 horokat. Fathah. Wal sukun sebelumnya fathah. Ya. Jadi kalau tadi ya sukun itu i, waw sukun itu
Ya, jadi supaya apa dia? Supaya tidak miring, tidak imala itu tadi ya. Jadi kalau identiknya, kalau ya sukun itu nanti miringnya jadi kalau waw sukun miringnya jadi yauma gitu ya. Tapi harus yau. Sempurnakan dulu yau. Dia hanya disempurnakan ismamul harokahnya, tapi tanpa menekan ya, karena dia bukan nambah. Ya tasdid dengan waw tasdidnya baru dia nambah. Tapi kalau waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah itu hanya lin saja, lembut. Kaifa, yauma. Jadi dia tidak ditekan hanya nih. Ismamul harokatnya, pengucapan harokatnya harus benar. Gitu ya. Ya saja. Alin. Lanjut. Waktu Sarah baca ya? Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berapa sekarang Ustazah? 22 ya. Yuk. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, dilihat nih. Yasarna, rohnya itu tipis atau tebal? Iya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, berarti di kata yasarna itu rohnya tipis atau tebal? Tebal. Kenapa dia tebal? Fathah. Enggak, rosukun didahului fathah. Rosukun sebelumnya fathah, maka rohnya dibaca tebal. Nah, tapi kenapa tadi bacanya itu nggak pas pada mahrotnya? Sementara mahrot huruf ro itu sebenarnya di mana? Oh, di ujung lidah. Ujung lidah. Dan sedikit punggung lidah. Bertemu dengan gusi atas. Apa ulangi coba? Ujung lidah dan sedikit punggung lidah bertemu dengan gusi atas. Iya. Berarti dia termasuk huruf yang al-lisan ya, bukan syafatain. Tapi kenapa tadi bilangnya gini? Saru bacanya. Pakai bibir nih maju ya. Menebalkan huruf ro bukan dengan memajukan kedua bibir ya, bukan ya, tapi tetap di makhrajnya. Kalau kita bingung bacanya, kadang gini, kita suka bingung ya. Kalau ada huruf tebal yang disukunkan, huruf sebelumnya itu biasanya ikut tebal. Nah, kalau kita bingung cara bacanya, ini ada huruf sin. Sin fathah bunyinya gimana? Sa. Dibuka mulutnya. Sa. Bentuk mulutnya sama, tinggal tambah R belakangnya, tinggal tambah ro sukun belakangnya. Sar. Iya, jangan sor, jangan ngikut lagi bibirnya. Sar. Ini aja yang bergerak, dibukanya tetap sama tinggal lidahnya bergerak ro-nya. Sar ya. Bibirnya tidak bergerak. Sar. Jadi ucapkan dulu kemudian mensukunkan huruf ro-nya dengan mengarahkan ujung lidah tadi dan sedikit punggung lidah ke gusi atas. Ya, bukan dengan menebalkan huruf sebelumnya. Ya, bingung-bingung sar. Ya, jadi bukan saur. Nah, gitu ya, coba sekali lagi ulangi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sama dengan yang jangan dikur. Kenapa? Ro-nya tadi kan bukan huruf syafatain. Kenapa dia memonyongkan bibir? Karena dia doma tadi. Nah, tinggal airnya balik. Balikin. Walaqad yassarnal
yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kirnya tipis yang belakang. Mim mudakir. Kir. Bukan kir. Mim muddakir. Ya. Banyak permainan di huruf ro ya. Apa cara mengucapkan huruf ro-nya. Ya, cukup Ukti Sarah. Tadi belum pertanyaan, Ding. Ya, saya tanyain aja deh. Tadi di ayat ini ro-nya yang mana tadi dibaca tebal dan mana yang dibaca tipis? Coba dilihat ro-ro-nya. Yassarnal dan Qur'ana itu bacanya tebal, mudakir tipis. Sama, satu lagi, ada huruf ro lagi. Lidzikri tipis. Tipis. Ya, jadi ketika dia sukun, sebelumnya fathah dan sebelumnya dhamma, maka ro-nya dibaca tebal, tapi yang ro kasroh atau ro sukun sebelumnya kasroh dibaca tipis ya. Ya, cukup. Syukran. Siapa lagi? Jazakillahu khairan Ustazah. Jazakillahu khair. Assalamualaikum. Umi. Siapa ya? Neng ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan ya. Umi senyum-senyum dulu nih, takut ditanya kayaknya nih. Ya. Ya, kamu tambah lama tambah pinter ya. Tambah lama kan tambah pinter kan ya, anak-anak Kim. Kim kan. Amin. Kan ya. Punya Ustazah. Ya, lanjut Umi. 21 lagi. Kadzabat Samudu bin Nudur. Tadi, oh ya. Tadi Uti Sarah baca 22 ya. Ulangi Umi, ulangi. Kadzabat Samudu bin Nudur. Tadi Umi saya udah kasih tahu ya, perbedaan makhorijul huruf ta dengan sa di mana? Kalau tadi di ujung lidah bertemu apa sih namanya, gigi dalam itu teh apa, ujung, kalau sa digigit ya cuma di ujung gigi seri atas, kalau ta di pangkal. Apa tuh saja yang gigi dalamnya gigi gusi. Sama-sama dari ujung lidah ya, bertemunya cuma beda. Kalau huruf ta bertemu dengan ujung lidahnya bertemu dengan gitu, ujung gusi atas. Gusi, enggak ada hubungannya dengan gusi ini. Ta Apa dengan gigi sa. Gigi seri atas. Gigi seri atas. Bagian mananya? Sama betul. Ta dengan sa itu ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Hanya bedanya taknya bertemunya dengan gusi atasnya yang bagian mana? Bagian dalam. Gigi seri bagian atas. Apa? Ya? Ujung. Ujung. Yang ujung yang mana? Yang ta apa yang sa? Yang ta. Yang ta. Kalau yang sa? Yang sa di itu, di luar itu apa namanya? Di ujung. Itu tuh kalau sama yang di ujung itu saja di dalam. Kalau ini mah kagak digigit kalau sa. Iya, tadi udah dijelaskan sih sebenarnya. Huruf ta itu makhrajnya atau tempat keluarnya huruf ta adalah ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Apa bilang? Pangkal gigi, ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal tuh yang mana tuh pangkal tuh? Tempat tumbuhnya gigi itu namanya pangkal di dalamnya. Itu ya maksudnya pangkal tumbuh gigi di sini atas, bukan gusi. Yang huruf sa ujung lidah bertemu dengan
Ujung gigi seri atas. Atas, betul, Ahsan. Ya, jadi itu. Jadi dibedakan huruf ta dengan sa-nya. Jadi bacanya kadzabat samudu bin nuzur. Yuk, coba. Kadzabat samudu bin nuzur. Ya, cukup. Ya. Ada lagi? Kelas? Ya, wajazakillah khair. Kelas, Umi? Insya Allah saja. Aku tidak itu. Kelas, Ustazah. Makasih ya kelas semua. Umi, insya Allah ya kan semakin lama kita belajar di KIM harus ada peningkatan. Kita sudah belajar banyak dengan ustazah-ustazahnya luar biasa. Disediakan sama Umu Genta banyak yang bersanat-sanat ya luar biasa. Ya, maka itu diasah ya. Diasah teori kita untuk ke praktek gitu ya. Untuk perbanyak praktek, perbaiki prakteknya gitu kan. Kan harus ada peningkatan. Kalau awal-awal itu Umi, kenapa kok misalnya nggak terlalu banyak koreksi ya di awal-awal gitu. Karena kan kalau di awal-awal kita yang penting wajibnya dulu tuh yang bisa merubah makna. Lama-lama tuh yang semuanya yang harus kita pelajari ya kan. Nah kan kalau itulah bedanya kita ibaratnya memperbaiki bacaan itu namanya tahsin ya. Memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Jadi tugasnya guru-guru tahsin itu memang cari masalah Umi. Ya, jadi kalau selain guru tahsin nggak boleh cari masalah. Itu tugasnya guru tahsin ya. Mencari masalah. Kalau ini sudah bisa dicari lagi masalahnya yang lain gitu ya, yang mana yang belum kita paham. Jadi selalu dicari kesalahan. Jadi selalu mencari-cari kesalahan ya. Jangan diikuti ya kalau tapi kesalahannya dicari, niatnya untuk diperbaiki ya. Jadi bukan dicari cuma sekedar dicari tapi untuk diperbaiki. Harus ada peningkatan level ketika kita belajar ya. Jadi belajar di awal. Kan di sini banyak tuh kelas-kelasnya Umi yang bisa diikuti. Ada kelas-kelas yang gratisnya juga banyak tuh. Ada Ustadz bersanad juga ada banyak ya. Kelas-kelas yang bahkan dari dasar gitu ya. Baca Iqra, Sakifah semuanya itu ada ya. Tinggal pilih pembelajaran kita yang cocok buat kita ini menimba ilmu seperti apa. Jadi diasah terus ya. Ngajinya diasah terus, diperbaiki bacaannya. Memang tidak bisa dipungkiri, teori juga hal yang penting ya. Karena ketika kita mau membaca Al-Quran itu secara tertil, kita harus menguasai yang pertama makhorijul hurufnya, kemudian yang kedua sifatul hurufnya, kita juga belajar tentang ismamul harokahnya, ya harokatnya, panjang pendeknya, kemudian kita belajar ilmu tajwidnya, itu masuk dalam ismamul harokah itu, masuk di dalam tajwidnya, ilmu tajwidnya. Ya, kemudian belajarnya tapi berulang-ulang. Yang terakhir, yang kelima adalah pentingnya bertalaki kepada seorang guru ya, supaya kita bisa senantiasa memperbaiki bacaan kita. Ya, itu sudah cukup ya Umi. Kita selesaikan pembelajaran kita, insya Allah. Mohon maaf ya lahir batin atas segala kehilafan dan kekurangan di dalam mengoreksi bacaan. Itu terlepas dari kekurangan saya juga sebagai seorang yang juga masih fakir akan ilmu, yang masih belajar ya, kita masih sama-sama belajar. Mengajarkan ini adalah untuk belajar ya, belajar menerapkan ilmu yang sudah kita terima, bukan saking pinternya ya. Nggak pinter-pinter nih belajar itu ya, semakin kita belajar ya semakin kita ngerasa kurang gitu, nggak ada apa-apanya ya. Jadi dalam proses kita sama-sama belajar, berbagi ilmu saja. Saya juga sama masih belajar. Karena kita tidak boleh berhenti belajar selamanya gitu ya. Kita semoga apa yang kita lakukan ya lelah kita menjadi lillah, menjadi berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Dan kita menjadi hujah penolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah lillahi ta'ala ya dan memperoleh pahala yang terbaik dari Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama beristighfar 3 kali. Doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah. Jika ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang tersusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Jazakallah khair ilmunya Ustazah. Syukron bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Selamat beristirahat Semua izinkan ya. Saja bimbingannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi